Dan hasilnya kayak gini. 150.000, tajam, resolusi tinggi, gambar jernih, terus smooth banget, nggak patah-patah, dan yang terpenting adalah wide angle ataupun nge-zoom out. Satu ruangan gua ini bisa dapet cuman dalam satu angle aja dari webcamnya. Oke, jadi di video ini gue bakal rekomendasiin lagi sebuah webcam teman-teman ya, ataupun web kamera ya, kayak gini. Ini ada dari ASH dengan model ataupun tipe ES0TC22. Ya, ini merupakan salah satu webcam murah teman-teman ya, di harga kisaran 100 sampai 150 ribuan. Yang mana fitur, resolusi, dan hasilnya benar-benar nggak serasa 100 ribuan, nggak ngerti lagi gue. Mungkin menurut gue dengan hasil yang sempat gue coba, seharusnya webcam ini harusnya dibanderol kisaran di 300 sampai 400 ribu. Tapi entah kenapa ASH bisa berani untuk ngeluarin harga, banting harga cuma 150 ribu. Udah bisa jernih, bisa tajam, karena resolusinya sendiri dia menggunakan di 1080 pixel Full HD. Bahkan di sini udah ada keterangan ya, left zoom, menjaga privacy, wide angle XD. Jadi untuk angle-nya juga ya, ataupun jaraknya itu nge-zoom out gitu teman-teman. Dan ini untuk spesifikasinya sendiri, dia udah mendukung efek cantik. Jadi efek cantik itu maksudnya tuh udah tersedia filter sistemnya, udah ada. Terus udah penyesuaian fokus secara manual, terus ada mikrofon bawaan, jadi ada untuk mikrofon internalnya ya. Jadi kalau misalkan lo pengen ngegunain webcam ini di laptop atau di PC tanpa mikrofon eksternal ataupun tanpa mic tambahan, di webcamnya udah ada mic-nya kayak gitu. Terus ada isi cahaya, maksudnya itu ada lighting-nya juga. Jadi ada lighting pada cover body dari webcamnya. Di sini plug and play ya, jadi tinggal colok, pasang, udah beres. Udah bisa langsung digunain. Definisi tinggi di resolusi 1080 pixel XD. Dan ini dari ASH ya, model ES0TC22, paling akurat di bidang keamanan. Nah, tuh ada, karena ini memang ada keterangan privacy. Ini yang varian black, karena ada dua varian ya, ada yang putih itu kayak gini, dari body, kepalanya kayak gitu ya, mounting itu semuanya putih, sama cover dari penutup lensanya. Ada juga yang hitam ya, yang ini hitam. Ini kita langsung bongkar aja ya, ini nggak ada keterangan apa-apa lagi. Nah, ini dia isi kemasannya kayak biasa pada umumnya, seperti webcam pada umumnya gitu. Nah, ini kayak gini aja, ini udah nggak ada apa-apa lagi. Sebentar nih gue rapin dulu ya, biar enak nontonnya. Nah, nih, ini ada kayak manual book ya, ataupun kartu panduan aja sih itu, kayak gini doang. Nggak ada keterangan apa-apa lagi, cuman yang dijelasin bahwa di sini kayak ukuran ya, resolusi dan yang lainnya lah, kalian bisa pelajari. Tapi biar lebih paham nanti kalian bisa nonton video ini sampai selesai aja. Dan ini unitnya tuh kecil, tuh unitnya kecil. Cuma kayak gini aja. Nah, jadi untuk tampilannya ya seperti ini aja. Tuh, cover putih ini adalah cover lighting. Jadi ada lightingnya. Ini ada penutup lensa. Jadi kalau mau digeser, ini kayak biasa ya. Ini tinggal bisa digeser aja begitu. Jadi kalau nggak digunain, lu bisa tutup kayak gini. Jadi nggak bakal ngerusak si lensanya. Tuh. Di sini ada keterangan XD 1080 pixel dan di bawahnya ada sedikit lubang ya. Bulat kecil nih di bawah 1080 pixel, kelihatan gak sih? Ini tuh mikrofon internal. Jadi kalau misalkan lu taruh ya di laptop gini, nah penyesuaian suaranya kayak di satu arah gitu ya. Nanti bisa dapat hasil audionya. Di setiap kiri dan kanan ada tersedia speaker. Nah, jadi si webcamnya juga bisa ngeluarin audio output. Jadi kalau misalkan kalian recording, Zoom meeting kayak gitu, kalian nggak ada speaker eksternal ya di laptopnya, ini juga udah ada speaker bawaannya. Tuh udah include. Mountingnya begini, dan ini bisa 360 derajat, bisa diatur putarannya, naik turun. Tinggal dari sini ini bisa digunakan buat dijepit. Nah, ini bisa dikletek ya. Ini sebenarnya masih ada cover lagi plastik ya. Ini bisa dibuka, cuman ini nggak ke bawah. Udah, ntar aja kita bahasnya. Dan ini gue bakal buka dulu aja webcamnya. Kita bakal tes dulu sebelum gue bakal tes di software ya, atau di software perekaman ya. Ini bakal gue coba langsung pasang di PC gue ya. Ini gue coba tes dulu untuk mengetahui tampilannya. Bentar. Oke, nah pada saat dia terhubung, dia langsung indikator LED-nya nyala hijau. Tuh artinya si webcamnya udah bisa digunain ya. Nah, cover di atasnya ini ada keterangan seperti buat LED. Jadi LED covernya ini lightingnya ada 3 level ya. Kalau di tap 1 kali disentuh seperti ini. Sebentar. Oke, ini gue pindahin dulu ya ke USB 2.0 nya. Ini gue pindahin dulu di OBS ya, coba.
Sebentar, gue balikin dulu biar bisa digunain web USB 2 kamera. Oke, udah bisa belum nih? Nah, ini udah bisa nih, tuh. Jadi harus terdeteksi dulu. Jadi kalau diklik, di tap satu kali. Nah, ini lighting level 1. Agak redup, cuman ini pasti ngebantu perbedaan ya, kecerahan dari tampilan gambarnya juga nanti. Terus kalau diklik lagi, di tap aja, disentuh satu kali lagi. Nah, dia sedikit mulai terang lagi. Ini di level 2-nya. Kalau di tap lagi, mati. Oke, jadi ada 2 level ya. 3 level. 1, 2, 3. Ya, kelihatan ya perbedaannya ya. 1, 2, 3. Gue ulangin. 1, segini. 2, segini. 3. Dah, segitu. Ada keterangan ASH. Ya, ini webcamnya. Dan kita langsung tes aja, langsung gue coba tes ke software OBS ya, yang pada umumnya aja buat kebutuhan kayak recording, live streaming, kayak gitu, Zoom meeting. Kita langsung aja beralih ke PC gue untuk buka software OBS dulu teman-teman. Oke, jadi langsung aja gue bakal tes di software OBS Studio ya. Ya, ini adalah software yang pada umumnya mungkin paling banyak digunain ya, kayak kebutuhan live streaming, recording, kayak gitu. Jadi perlu banget kalau kalian kayak suka sambil facecam, kayak gitu, pasti kan perlu webcam. Dan ini kita coba pakai di software OBS saja. Kita tambahin shortnya dulu teman-teman kayak biasa, icon plus, terus pilih video capture device. Ini namanya kita pisah aja dulu ya, kita tandain dulu webcam biar nggak keliru, terus pilih OK. Dan ini untuk nama device-nya, lu tinggal cari ya. Di sini jadi untuk nama webcam dari ASH ini adalah USB 2.0 kamera ya, ataupun USB 2.0 kamera ya. Ini klik aja dulu. Dan tuh 150.000 webcam udah tajam kayak gini. Pasti orang nyangkanya lu pakai kamera handphone, dan kamera handphone pun mungkin yang harus di atas 2 jutaan buat dapetin video yang setajam ini kalau misalkan buat penggunaan ke PC. Sedangkan webcam harga 150.000 plug and play, tinggal pakai nggak pakai ribet. Terus udah tampilannya tajam kayak gini. Tajam banget ini, tajam banget coy. Ini masih default system ataupun masih resolusi default ya, belum ada FPS settingan, resolusi yang disetrapin. Ini kita coba setting ya. Ini resolution FPS tipe, kita pilih aja, ini kan masih default ya. Kita rubah, kita pilih custom. Nah, kayak biasa ini pasti bakal ngeblank kayak gini karena kita belum nerapin FPS dan resolusinya. Kita pilih resolusinya dan ya, sesuai ya, resolusinya paling tinggi di 1080 pixel sesuai dengan keterangan pada kemasannya. Kita pilih 1080 dan wow, ngeri coy. Ini ngaco nih, 150.000 bisa tajam banget kayak gini loh. Gue tanpa lighting loh, ini cuma pakai lighting bawaan tuh bawaan lampu ruangan doang coy. Ini kita pilih FPS-nya di high aja ya, di high FPS, dan smooth banget gerakannya coy. Kita pilih video format, biarin aja N-nya, terus color space-nya kita main di 709. Kita mau cari tahu biar pengeluaran warnanya itu sebanyak apa gitu. Dan color range-nya kita coba main di full dulu. Dan ya, ini cuman setting di sini aja, lu nggak perlu settingan filter tambahan dari OBS, udah bisa setajam ini. Dan ini belum tanpa lighting yang ada pada cover dari webcamnya. Udah beres, tajam ini doang. Udah langsung tajam, udah bagus banget kayak gini, udah cakep buat recording live streaming. Dan ini karena si webcamnya dia punya audio internal ya, ataupun mic internal. Kalau misalkan lu perlu, kayak contoh misalkan lu suka Zoom meeting ya tanpa mikrofon eksternal kayak gini, jadi lu bisa terapin untuk mikrofon internal bawaan dari webcamnya. Caranya ya lu di sini audio output modenya tinggal lu pilih aja, use custom, terus lu tambahin aja yang nama mikrofonnya USB 2.0 kamera. Tuh kayak gitu. Dia nanti di barnya ada. Tuh ada ya. Ini gue matiin dulu. Nanti kalau misalnya nggak perlu kita matiin. Dan ini tampilannya tuh. Kita fit to screen dulu ya, full layar dulu. Di webcamnya klik kanan, terus pilih transform, pilih fit to screen. Dan hasilnya kayak gini. 150.000, tajam, resolusi tinggi, gambar jernih, terus smooth banget, nggak patah-patah, dan yang terpenting adalah wide angle ataupun ngezoom out. Satu ruangan gua ini bisa dapet cuman dalam satu angle aja dari webcamnya. Ngeri coy. Dan ini cakep banget webcam. Nggak ngerti lagi gua, padahal ada pencahayaan dari belakang tuh, tapi dia nggak bikin kalah dari pencahayaan si webcamnya sendiri. Biasanya kalau kita foto ya, foto kamera handphone gitu ya, ke arah yang lebih cerah gitu, kayak misalkan contoh ke kamera ke layar matahari gitu ya, ke arah matahari itu pasti bakal redup ataupun bakal gelap tuh si kameranya.
Nah sama halnya seperti ini webcam, tapi ini masih bisa ngejaga pencahayaan lebih terjaga gitu. Dan ini bakal gue coba tes di settingannya. Kita penasaran gue settingannya di sini nih, resolusinya juga ya. Di sini kan ada 1080 pixel paling tinggi dengan tampilan landscape ya, ataupun memanjang. Nah buat lo, rekomendasi buat teman-teman kalau misalnya suka live streaming, ini ada tampilan persegi 4 ya. Jadi kalau misalnya buat live streaming, ini ada di ukuran 1280 x 960. Jadi ukurannya, nah, kotak. Beres, cakep. Taruh webcam di kiri ya, facecam, layar gambar video capture game sekalian, udah clear. Bagus, tajam. Bahkan kontras warna dari mikrofon gua aja ini nggak ngerusak si pencahayaan dari webcamnya. Tuh, jernih banget kayak gini coy, bagus. Ini kita pilih segini. Nah, kita fullin lagi. Dan ini kita coba tes color space-nya ya, color range-nya. Ini kan kita pakai default ya. Kalau kita rubah ke bagian limit, harusnya kontrasnya dia lebih ngegrip ataupun lebih dapat lagi teman-teman. Ini kita coba pilih limit. Nah, tuh. Bisa lihat kan? Kontras warna rambut ini jauh lebih hitam pekat. Nah, jadi jauh lebih hitam pekat karena kita gunain limit. Dan hasilnya bisa bagus banget coy. Tajam banget. Ini sesuai selera sih kalau lu pengen terapin dari color range-nya ya. Di sini kita pakai full ya, tampilannya jadi kayak gini. Tuh, natural, tajam dan bagus. Ya suka-suka kalian, tapi kalau misalnya kalian suka ke lebih kontras yang lebih pekat lagi, pilih limit, ini bakal jauh lebih tajam. Nah, dan sekarang karena di belakang ada pencahayaan, pastinya kalau kita pakai limit, kontras yang terlalu tinggi, dia bakal pencahayaannya terlalu timbul tuh. Tapi kalau kita pakai full, dia bisa ngejaga pencahayaannya lebih baik. Tuh, lebih soft. Dan sekarang kita coba matiin ya, untuk RGB, lampu RGB yang biru di belakang, biar kita tahu hasilnya seperti apa. Kita coba tes ya. Jadi ganteng gini aing bro. Cakep coy. Tuh, udah simple aja kayak gini, nggak perlu ribet-ribet. Nah, tuh kalian bisa lihat sendiri kan. Untuk audio webcamnya ada di sini, kalau pengen dipakai tinggal digunain. Dan ini barnya juga bisa sesuai balance dengan audio eksternal gua dapet. Dan ini gambarnya yang terpenting adalah visual video gambarnya bisa bagus, tajam kayak gini. ASH tipe model ES0TC22. Ini ada dua varian sih ya, webcamnya yang warna hitam nih kayak gini covernya, terus yang putih kayak gini. Terus gimana bang kalau gue pakai lightingnya? Nah ini karena gue belum pakai lighting ya, ini belum gue pakai lighting. Bentar nih gue liatin dulu. Kalau ini gue belum pakai lightingnya. Tuh jadi di webcamnya masih mati ya. Tuh body cover bodinya masih mati. Ini coba gue nyalain ya, biar kita tahu pencahayaannya seperti apa. Oke, nyala. Oke, dan ya warnanya jadi bagus, lebih soft lagi, lebih cerah lagi. Bagian wajah juga kelihatan lebih terasa kayak lebih bercahaya aja coy. Dan yang terpenting adalah gue suka webcam ini adalah selain harganya yang murah, resolusinya tinggi, jadi selain buat kebutuhannya, ini yang terpenting adalah ngezoom out. Jadi karena biasa pakai laptop, pakai bawaan kamera laptop itu kan pasti biasanya agak bener-bener webcam banget lah seperti pada umumnya ya, apalagi terlalu deket gitu. Tapi kalau pakai webcam ini mungkin menurut gue ini bisa jadi rekomendasi biar lo tuh bisa punya space jarak gitu, jadi agak jauh coy. Karena kan kalau laptop kan deket ya antara layar dengan keyboard ataupun mousepadnya. Jadi kalau pakai webcam ini menurut gue udah jadi solusi yang terbaik lah menurut gue. Apalagi di harga sekarang cuma 150 ribuan. Gak ngerti lagi gue. Ini udah ada cover LED-nya, lighting-nya ya. Terus resolusi juga tinggi, 1080 pixel. Terus juga ada fitur penyesuaian fokus manual, mendukung efek filter, resolusi tinggi, mikrofon internal, plug and play, nggak pakai ribet, tinggal pasang, udah cakep. Buat live streaming, recording, Zoom meeting dan yang lainnya ini udah lebih dari cukup. Cakep coy, mantap.